Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kesehatan, dalam kebaikan-kebaikan, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan khususnya bangsa Indonesia ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dari virus corona yang mewabah di dunia ya. Mudah-mudahan para ahli segera menemukan vaksinnya ataupun gimana sih cara menanganinya, dan korbannya jangan nambah lagi lah ya, dan pasien-pasiennya segera sembuh gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait tema tentang evaluasi perkembangan sosio-emosional anak usia dini. Jadi secara garis besar kita akan membahas dua hal ya, perkembangan sosio-emosional anak usia dini, lalu evaluasi gimana sih kita melakukan assessment gitu ya terhadap perkembangan sosio-emosional anak. Nah, perkembangan sosio-emosional anak itu sendiri secara ringkas bisa terbagi, atau di kesempatan kali ini ya akan dijelaskan yang pertama terkait sama perkembangan emosi, lalu perkembangan sosial, dan kemudian perkembangan moral. Untuk nanti perkembangan moral saya tidak jelaskan secara panjang lebar, atau mungkin hanya saya singgung sedikit saja ya. Nah, saya kira itu butuh kupasan tersendiri. Nah, perkembangan emosional itu nanti terkait sama kelekatan atau attachment ya, bonding, terus kemudian temperamen, terus ataupun watak ya, konsep diri dan juga harga diri. Lalu berikutnya perkembangan sosial, ini terkait sama pengetahuan konvensional, bagaimana si anak memahami ya aturan-aturan perilaku, atau konvensi di sini menunjukkan konvensional bukan berarti lawannya modern ya di sini, tapi terkait sama konvensi atau kesepakatan atau aturan yang enggak tertulis gitu. Kemudian perkembangan prososial terkait sama bagaimana si anak berinteraksi dan kemudian istilahnya apa ya, ya melakukan sesuatu buat orang lain, atau di sini prososial artinya membantu orang lainnya. Lalu kemudian perkembangan moral. Nah, perkembangan emosi. Nah, emosi anak ini, anak sebenarnya memang lahir itu sudah dengan emosi ya. Nah, kata emosi ini saya tegaskan, kan kita kadang cenderung istilahnya apa ya, kalau bilang aku lagi emosi nih, berarti itu kan menunjukkan dia lagi marah ya. Tapi kata emosi dalam perkembangan emosi di sini, emosi itu berarti perasaan gitu. Ya artinya bisa senang, bisa sedih gitu kan ya. Nah, setiap orang atau bayi lahir itu sudah memiliki emosi gitu, baik itu sedih ataupun senang ya. Nyatanya bayi itu kan bisa menangis gitu kan ya, tersenyum, atau bahkan takut ataupun khawatir. Nah, sebenarnya ada buku khusus itu ya yang kemudian mengupas tentang jenis tangisan anak dan kemudian emosinya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata itu menurut ahli ya, kalau misalnya anak itu memang sedih ataupun takut, itu tangisannya tuh berbeda gitu. Ya, ini saya kira menarik ya. Walaupun saya nggak bisa jelaskan secara detail di sini, sepertinya memang butuh kajian tersendiri atau kupasan tersendiri. Tetapi pada intinya adalah berarti emosi itu memang sudah berkembang ya, eh, sejak anak, bahkan sebelum lahir juga sebenarnya. Kalau diobservasi anak itu kan, kalau diobservasi di dalam ada yang seolah-olah tersenyum ya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang sebenarnya emosinya sudah berkembang gitu. Nah, perkembangan emosi ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya gitu. Anak-anak akan belajar dari mengamati ya. Dari yang pertama sekali tuh ya mengamati, kemudian meniru,
yang lebih tinggi lagi kan nanti meneladani gitu. Jadi pertama banget adalah anak itu belajar emosi dari kelekatan atau attachment, dari bonding. Dari siapa itu? Dari orang yang memang paling dekat dengan dia. Jadi kelekatan ini menunjukkan kekuatan emosi ya, kasih sayang, di dalamnya ada kasih sayang, di dalamnya ada kedekatan fisik. Nah, sebagaimana kita tahu misalnya secara umum kan anak lahir, terus kemudian dia banyak berinteraksi dengan ibunya ya. Nah, disitulah terjalin hubungan emosi. Gitu. Ketika kemudian katakanlah si ibunya ini jauh dari dia, akan ada muncul emosi atau perasaan tertentu. Katakanlah misalnya si anak butuh sesuatu, sedangkan ibunya belum merespon gitu. Nah, disinilah istilahnya apa ya, sangat tampak gimana sih emosi anak. Terus kemudian kelekatan ini juga memberikan rasa aman dan menjadi modal bagi anak untuk melakukan eksplorasi lingkungan dengan percaya diri. Jadi kekuatan dari bonding ya dengan katakanlah ibu ataupun orang tua itu memberikan rasa aman. Artinya apa? Kalau kita tinjau misalnya menurut ya nanti akan ada yang misalnya di perkembangan psikososial itu tahapannya usia-usia di ya 0 sampai 2 tahun ya, ketika memang kebutuhan utama anak itu dari ibu. Ketika kemudian kebutuhan anak butuh sesuatu dari ibunya dan kemudian segera dipenuhi, dia akan belajar yang namanya trust ya, bahwa lingkungan itu ada buat dia, membantu dia, mensupport dia, dan kemudian itu menumbuhkan rasa aman bahwa lingkungan itu aman loh buat dia gitu. Nah itu penjelasannya seperti itu. Nah ketika kemudian anak memiliki rasa aman, maka dia akan dengan dalam tanda kutip ya leluasa akan eksplorasi, akan muncul percaya diri dengan lingkungan ya. Dia mungkin katakanlah ingin melihat ini, ingin melihat itu, percaya diri gitu anaknya. Artinya apa? Jadi kalau kita mau cermati, katakan misalnya ada anak-anak TK yang dia itu katakanlah tampak nggak percaya diri atau kemudian menyendiri, barangkali kita bisa tahu nih problemnya atau masalahnya ya. Anak ini nggak punya bonding dengan orang tua, nggak ada rasa aman gitu. Nah, memang studi menunjukkan misalnya istilahnya apa ya, ya anak lahir dan kemudian dia tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri karena mungkin aktivitas atau tuntutan pekerjaan ya, sehingga kemudian harus dititipkan seperti itu, atau kemudian berganti-ganti pengasuh sehingga tidak ada kelekatan, maka di situ muncul rasa nggak aman gitu. Nah bisa aja seperti itu. Nah studinya menunjukkan ya, walaupun bisa saja mungkin karena ada faktor-faktor yang lain itu tidak terjadi pada anak, tapi umumnya adalah ketika kemudian berganti-ganti pengasuh yang kemudian itu tidak menjawab kebutuhan anak, akhirnya anak merasa tidak aman gitu. Tidak, dan kemudian berkembangnya jadi rasa tidak percaya diri. Nah kelekatan itu bisa terjadi antara anak dengan pengasuh, anak dengan teman, anak dengan guru. Artinya apa? Kita akhirnya bisa memahami ya, kalau misalnya ada anak-anak yang boleh dibilang kalau sama ibunya itu lengket banget. Nah itu kita sering temui hal-hal seperti itu ya. Kok ini lengketnya sama ibunya sampai ditinggal kemana-mana aja nggak bisa gitu. Ya itu menunjukkan bahwa dia punya bonding yang lekat, yang kuat sama ibunya. Sebenarnya nggak bagus juga kalau kemudian terlalu kuat yang sampai dalam tanda kutip dependent ya, tergantung sama orang tua. Nanti akan berkembang jadi dependent. Nah
penting juga nih buat kemudian artinya lekat tetapi tetap ada rasa aman gitu, bahwa walaupun jauh ibu itu ada lah buat dia gitu. Nah ini memang seni ya, bagaimana kemudian nanti interaksi anak dengan orang tua gitu kan ya. Gimana sih mengelola hubungan sehingga hubungan yang terjadi antara anak dan orang tua itu hubungan yang aman, dalam arti apa, dekat dia ada untuk anak, jauh anak memahami bahwa ibu itu masih ada. Nah, itu nanti juga terkait sama perkembangan kognitif yang kita bahas-bahas sebelumnya ya. Nah kelekatan bisa aja itu terjadi enggak sama ibu, bisa aja mungkin sama ayahnya, karena berinteraksi dan bisa menjawab kebutuhan dari anak, atau bisa aja ya pokoknya sama orang yang dekat dia, pengasuh dia, bisa aja seperti itu ya. Maka kita bisa temukan kasus-kasus di mana misalnya ketika lebaran banyak ibu rumah tangga ya yang kesulitan di dalam istilahnya mengasuh anak karena rewang dia atau yang biasa mengasuh atau pengasuh itu pulang kampung. Ya, karena anaknya sudah memiliki attachment, kelekatan yang kuat dengan pengasuh, sehingga sama ibunya rada gimana gitu. Ya itu realitasnya seperti itu ya. Atau nanti bisa aja itu berkembang kelekatan ini kalau kemudian berikutnya bisa ke temannya. Pokoknya itu ada kasus di mana bukan kasus sebenarnya ya, intinya adalah problem orang tua ini sharing cerita, karena anaknya itu dari kelas TK SD barengan terus gitu sampai kemudian kelas 4 tuh masih barengan satu meja, kalau kemudian dipisah tuh nggak mau. Nah ini kan menunjukkan kelekatan ataupun attachment yang kuat ya. Terus kemudian ada juga itu yang kelekatan itu sama gurunya, jadi kalau naik dari TK terus kemudian SD anaknya nggak mau. Kenapa? Karena pisah sama gurunya gitu. Realitasnya ya ada seperti itu. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa ya kelekatannya kuat dalam arti berarti kematangan emosi anaknya memang belum ya. Nah ini soal kematangan emosi itu kadang kita sendiri orang dewasa aja juga masih terus belajar gitu. Nah berikut ini adalah terkait sama sejumlah situasi ya yang mungkin terjadi di sekolah ya. Misalnya itu anak minta ditungguin orang tuanya, bahkan sampai orang tuanya itu masuk kelas. Nah ini kan terutama yang paut-paut itu kan ya. Jadi orang tuanya itu ikut sekolah gitu. Ya kalau orang tuanya punya waktu sih ya nggak masalah gitu. Tapi kalau orang tuanya nggak punya waktu, nah itu kan satu tantangan tersendiri. Nah kita katakanlah sebagai guru mesti memahami ya memang kematangan anak secara emosional masih belum gitu. Sekaligus itu berarti kok nungguinnya yang minta nungguin tuh ibunya, terus berarti kelekatannya memang kuat sama ibunya. Nah maka hal apa yang kemudian bisa dilakukan ya bertahap ya secara bertahap. Awalnya mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan nungguinnya di dalam kelas nemeni, terus kemudian berikutnya ditunggunya di luar, lalu berikutnya ya ini sudah bisa ditinggal sendiri. Memang harus bertahap di sini, karena memang sebenarnya anak belajar untuk memahami bahwa orang tua nggak ada di situ, nggak ada dekat dia, itu sebenarnya orang tua masih ada untuk dia gitu. Nah ini berikutnya nih, anak tidak mau masuk sekolah, ada juga ya, terutama yang di TK misalnya, anaknya nggak mau masuk sekolah gitu. Setelah kita cek, ternyata temen yang dia biasanya diajak main itu nggak masuk. Ya mungkin temennya itu karena sakit ya beberapa hari gitu kan ya, sehingga kemudian mengharuskan nggak masuk. Tapi si anak ini ya ngerasanya kan nggak punya temen yang dekat sama dia gitu, sehingga kemudian ya ikut-ikutan nggak masuk. Nah kita bisa memahami sebenarnya kelekatan si anak ini sama temannya itu memang kuat gitu. Sehingga caranya gimana? Ya tinggal kemudian ajak
datangilah bareng-bareng dengan teman-teman, terus kemudian ajak buat masuk lagi gitu ya. Yang lakukan pendekatan ya si teman yang dekat tadi gitu. Atau kemudian tadi saya sempat singgung, anak tidak masuk karena apa? Karena gurunya ganti. Nah inilah penting untuk kemudian istilahnya apa ya? Ya perlu kemudian diatur, katakanlah rolling ke guru, walaupun misalnya memang ada wali, tapi ada nih, jangan sampai kemudian anak itu hanya senang pada satu aja, dan senangnya itu nggak sehat. Dalam arti apa? Kalau ditinggal tuh nangis, kalau sama yang lain tuh nggak mau. Nah ini penting memang untuk diperhatikan. Lagi-lagi memang unik ya untuk perkembangan emosi ini ya. Masing-masing anak punya tahapan sendiri, punya tingkat kematangan sendiri, dan kita mestilah untuk memantau nih perkembangan emosi anak. Nah berikutnya terkait sama apa ini ya? Ya, watak ataupun temperamen. Watak ataupun temperamen. Lumayan nih ada. Nah, kalau kuliah online loh, ya kita mesti support sistemnya oke semua. Maklum nih laptopnya full data ya. Nah watak ataupun temperamen, jadi ada 3 jenis nih ya. Ini ngomongin perkembangan sosio-emosional tadi. Nah watak ini akan memiliki peran penting di dalam hubungan sosial anak. Jadi ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan anak yang mudah, anak yang sulit, ada anak yang lambat memanas. Kalau anak yang muda itu ya dia tenang, enjoy bermain, pokoknya itu ganti-ganti temen, mau ganti ini mau tetap oke, makannya yo mudah kayak gitu kan ya. Terus bawaannya tuh gembira, sama siapa aja ya enggak masalah gitu. Itu anak yang muda. Nah ada juga kebalikannya, itu anak sulit, makannya sulit, tidurnya sulit, kadang mudah emosi, gembiranya itu perlu usaha keras untuk membuat dia gembira, dan sensitif dalam arti mudah marah ataupun menangis. Ada juga yang lambat memanas, ini artinya di antara keduanya, ya kadang itu senang, atau kalau senang ya nggak banget, sedih ya nggak banget gitu, gampang-gampang susah lah kalau kita bilang. Nah temperamen anak ataupun watak anak ini kita perlu pahami ya, sehingga kemudian di dalam kita bermain ataupun pembelajaran gitu kan, kita bisa pahami nih anak ini kok diem aja sih gitu. Ya mungkin karena memang wataknya anak ini anak yang sulit gitu. Maka usahakan aktivitasnya ya memang bisa mengakomodasi dia, dalam arti apa? Ya memancing buat dia ini bisa bergembira lah gitu kan ya. Harus ekstra gitu. Ya, atau katakanlah ini ketika dibagi kelompok yang baru, dianya diem aja, bisa aja nih anak sulit gitu. Satunya udah langsung nimbrung, dia masih anteng, masih ini gitu. Ya sebenarnya soal kita memahami nih tipe anak, sehingga kemudian pentingnya adalah kita membuat treatment ataupun membuat, kalau di TK kan berarti, atau kita orang tua berarti stimulasi atau permainan ya, yang memang benar-benar bisa mengakomodasi watak ataupun karakter anak atau temperamen anak. Kalau anak muda ya sebenarnya nggak masalah sih ya. Pokoknya kan dia enjoy aja gitu ya, tenang, terus kemudian main juga langsung bisa include, makan juga. Nah berikutnya itu terkait sama konsep diri dan harga diri ya. Jadi konsep diri ini meliputi kesadaran diri. Jadi mulai dari bayi sebenarnya
seseorang ya atau individu sudah dia merasa sadar diri, artinya apa? Merasa bahwa dia itu memang sesuatu yang lain ya, nggak sama dengan orang lain atau bukan benda yang lain. Terus kemudian pengenalan diri, jadi gambaran mental tentang diri seseorang. Nah ini usia 18 bulan ya sampai 2 tahun itu anak sudah mengenali bayangan dalam cermin atau seseorang dalam foto. Jadi itu menunjukkan bahwa dia sudah punya konsep diri ataupun harga diri. Dia sadar nih, jadi untuk konsep diri ini dia sadar bahwa dia tuh nggak sama dengan yang lain-lain gitu. Dia tuh individu yang sendiri gitu. Nah, ketika kemudian lihat cermin, oh itu tuh aku tuh. Nah itu berarti pengenalan diri ya. Sampai kemudian pengertian diri. Di sini anak sudah memahami atau memulai ya menunjukkan bahwa dia itu memang katakanlah punya semacam apa ya mungkin ya dia bisa melabeli diri dia sendiri ya, menunjuk diri dia sendiri. Saya ini misalnya cantik atau saya ini rajin misalnya ya. Nah itu pengertian diri. Kemudian harga diri, ini harga diri terkait sama hasil dari evaluasi terhadap aspek-aspek. Nah ini penting nih di dalam perkembangan anak ya. Nanti akan disinggung terkait sama perkembangan psikososialnya. Nah berikutnya itu terkait sama perkembangan sosial, di mana ini berhubungan dengan konvensi sosial, pengetahuan tentang aturan-aturan sosial, boleh dan tidak boleh. Ini merupakan hasil belajar dari lingkungan. Nah ini perkembangan sosial ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan perkembangan moral ya, dari Colbert ataupun Piaget. Nah di Colbert itu misalnya, kenapa sih anak melakukan sesuatu gitu? Melakukan ya karena argumentasinya adalah ya kalau dia melakukan itu dapat sesuatu, dapat reward. Kalau dia nggak melakukan atau kalau dia akan melakukan, dia akan dapat punishment. Nah yang dapat punishment itu dia nggak lakuin, berarti nggak boleh. Atau anak melakukan sesuatu karena ingin dibilang sebagai anak yang wah kamu itu anak pintar, kamu itu anak rajin. Nah itu sudah berarti sudah menunjukkan bahwa anak memahami ini bahwa di lingkungan itu ada semacam aturan-aturan, ada rules ya. Maka misalnya permainan-permainan terkait sama yang interaksi sama orang lain gitu, itu penting banget untuk melatih perkembangan anak. Misalnya kayak apa tuh ya, misalnya dakon ya, sederhana banget. Selain kemudian itu melatih perkembangan motorik, terus kemudian bahasa, terus juga sosial. Karena harus nunggu giliran kan, itu kan pelajaran sosial bahwa oh ternyata di sosial itu ada aturannya. Nah, ternyata tuh ada gilirannya. Mesti nih saling gantian nih nah, itu bagian dari treatment untuk melatih perkembangan sosial anak. Atau misalnya sebenarnya permainan tradisional kita banyak ya, kayak apa tuh yang lompat gitu ya, yang 8 kotak gitu ya, lompat gitu. Ternyata itu kan ada, kalau misalnya saya ngelempar dan keluar dari kotak itu ya berarti saya berhenti dan harus orang lain. Nah itu kan selain kemudian melatih perkembangan motorik kasar yang melompat ya, juga kemudian perkembangan bahasa kan ada komunikasinya. Di situ ada perkembangan sosial, ada aturan-aturan yang kemudian anak harus lakukan. Nah itu menjadi modal bagi anak di dalam interaksi yang nanti yang lebih luas lagi. Ya. Terus kemudian prososial, kemampuan berinteraksi meliputi empati, perasaan dan membantu orang lain. Anak belajar dari meniru dan mencontoh orang lain. Nah perilaku prososial ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya, katakanlah orang tua, ataupun kemudian itu berikutnya berkembang ke anak. Anak kok kayaknya baik banget sama temennya gitu ya, karena itu orang tuanya ya. Jadi katakanlah orang tua itu ya biasa ngasih sesuatu ke orang lain, istilahnya boleh dibilang ya ringan tangan lah, sehingga kemudian anaknya juga seperti itu. Nah berikutnya terkait sama
perkembangan perkembangan psikososial. Nah, perkembangan psikososial ini menurut Erik Erikson ya. Pertama, nggak semua saya jelaskan karena ya ada yang sudah untuk orang remaja atau dewasa ini kita batasi sampai usia TK ya. Ada trust mistrust, percaya dan curiga. Ini penting banget untuk kita pahami. Terutama usia-usia awal itu anak belajar namanya trust sama mistrust, percaya dan curiga. Ya. Penjelasannya seperti ini. Ketika kemudian anak usia-usia awal dan seluruh kebutuhan dia dipenuhi oleh orang tua dia, terkhusus adalah ibunya, maka respon yang diberikan ibu itu akan membangun trust dalam diri anak. Ketika anak menangis lalu kemudian membutuhkan sesuatu dan ibunya langsung merespon yang dibutuhkan, itu akan membangun kepercayaan dalam diri anak bahwa lingkungan itu ada buat dia, bahwa dia itu aman karena ada orang-orang yang ngasih support ke dia. Ya. Dan ini nanti akan menjadi modal di tahapan berikutnya. Ketika kemudian anak-anak muda curiga, terus merasa nggak aman, bisa saja kemudian permasalahannya sebenarnya ada di fase-fase awal ya. Mungkin anak membutuhkan sesuatu, tetapi yang hadir di dia bukan orang tuanya, bukan ibunya, mungkin pengasuh yang lain, entah mungkin neneknya, kakeknya, atau yang lainnya ya, atau bahkan misalnya pengasuhnya berganti-ganti, sehingga kemudian dia tidak merasa aman gitu. Nah, berikutnya adalah autonomi versus shame doubt. Ya, otonomi versus malu atau ragu-ragu. Ini ketika anak sudah mengembangkan bahasa, sudah mulai berbicara, terus kemudian ya dia kan ingin eksplor ke lingkungan ya. Dia mencoba untuk mungkin megang sesuatu yang ini itu, eksplor lingkungan. Ketika kemudian orang tua katakanlah memberikan batasan-batasan yang ketat ke dia, maka yang terjadi adalah malu ataupun ragu-ragu. Jadi kita bisa pahami kalau kemudian anaknya kok pemalu, kok ragu-ragu, karena banyak instruksi dalam warning ya, semacam warning dalam perkembangan dia. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan seterusnya lah. Sehingga kemudian otonomi anak, rasa prakarsa ya, atau istilahnya apa ya, otonomi ya, dia ingin melakukan sendiri itu ya harus didorong-dorong, harus diminta gitu. Nah, ini terjadi real nih. Ada yang sharing ke saya, seorang ibu yang dia ini anaknya usianya ya SD kelas 6 ya, sampai bingung karena anak ini ketika ditanya kamu mau sekolah di mana, bingung juga, pokoknya terserah bunda lah gitu. Terus kemudian ketika aku lesin dia, ya terserah bunda, semua terserah bunda. Apa yang terjadi? Karena ketika kecil ternyata ukurannya adalah semua bunda. Ketika anak coba melakukan sesuatu itu tuh nggak bagus, ini nggak sesuai sama bunda, kamu sesuai bunda. Bahkan anak sudah coba katakanlah pakai baju yang dia inginkan, itu tuh nggak bagus, semua itu yang kayak gini loh bunda. Sehingga kemudian ya otonomi anak ini nggak muncul. Yang terjadi malu, ragu, pasti ini kayaknya nggak bener nih gitu. Nah, ini penting buat kita ya, para pendidik, untuk melihat itu ketika anak kok malu-malu, ragu-ragu, maka yang perlu kita berikan adalah support, dorongan bahwa ya kamu bisa lah, kamu bagus lah gitu. Jadi support itu yang kemudian membuat dia jadi lebih percaya diri. Terus kemudian berikutnya inisiatif versus guilty, inisiatif versus rasa bersalah. Nah, lebih-lebih kalau kemudian ini anak melakukan sesuatu yang sebenarnya itu menunjukkan inisiatifnya, tetapi kita orang tua kadang karena rasa khawatir ya,
Misalnya anak ngambilin gelas ke orang tua, kita khawatir gelasnya itu jatuh lalu kemudian kita marah-marahi. Ya itu akan menyumbat inisiatif anak, sehingga kemudian anak ini harus disuruh-suruh gitu. Padahal sebenarnya khawatir kita itu tinggal kita sampaikan, kita minimalkan kan, bahwa kamu mestilah cermat, kamu mesti hati-hati, kamu pegang yang kencang biar nggak jatuh gitu. Artinya apa? Ketika kemudian anak sudah punya dorongan untuk melakukan sesuatu, kita mesti cermati betul, jangan mudah untuk kemudian katakanlah mengatakan jangan, nggak boleh, ataupun larangan-larangan. Kita mesti istilahnya apa ya? Ya sadarilah dari kita apa yang sebenarnya membuat kita katakanlah menahan untuk kemudian untuk dia melakukan sesuatu. Jangan-jangan hanya karena kekhawatiran kita. Nah ini sehingga kemudian ini bisa saja nanti berkembang seterusnya. Kalau kita cermati, kok ini orang dewasa nggak punya inisiatif nih, kok mesti disuruh-suruh nih. Bisa saja sebenarnya problemnya memang di tahapan perkembangan awal gitu. Ketika anak sedang masa-masanya tumbuh inisiatif, dia ingin melakukan sesuatu secara mandiri, dia akan eksplor lingkungan, orang-orang di sekitar dia mencoba untuk menahan dia, tidak memberikan kesempatan gitu. Sehingga yang terjadi ya rasa bersalah, ketimbang kemudian dianggap salah, ya mendingan diem aja kan. Nah itulah tantangan kita ya. Terus kemudian industri versus inferiority. Nah ini masa-masa sebenarnya masa istilahnya apa, TK ataupun SD sebenarnya. Ini masa dimana akan sangat penting anak untuk menghasilkan sesuatu atau karya yang itu akan membuat dia merasa memiliki sesuatu yang spesial dalam diri dia. Maka sangat penting agar anak kemudian itu percaya diri, ya berilah support, buatlah anak memiliki karya, apresiasilah. Setidaknya ya misalnya apapun itu yang itu menunjukkan bahwa oh kamu bisa tuh nak, kamu tuh bagus nih, kamu tuh kayak gini. Nah itu akan menjadi modal dia untuk membangun kepercayaan diri. Sehingga kalau kemudian nih ada orang-orang yang sudah besar tapi ngerasa rendah diri, inferior, bisa saja sebenarnya di masa-masa industri dia yang mestinya dia itu membangun fondasi karya gitu kan, sesuatu yang dianggap bahwa itu spesial, mencerminkan diri dia, hasil karya dia tidak lakukan itu, atau dia atau orang-orang di sekitar dia nggak ngasih itu. Nah berikutnya adalah lalu bagaimana ataupun apa saja yang perlu untuk kita istilahnya ya kita assess ya, kita evaluasi nih di perkembangan sosio emosional anak. Karena ada cukup banyak dan sebenarnya memang kita menggunakan semacam indikator dari perkembangan. Jadi usia 0 sampai 4 bulan, 4 sampai 8 bulan dan seterusnya. Masing-masing cukup panjang untuk saya jelaskan. Tapi nanti saya bisa kasih rujukan ya, nanti bisa saya tulis di kolom deskripsi ya. Nah lalu cara melakukan evaluasinya seperti apa? Ada sejumlah cara yang bisa kita gunakan di dalam mengumpulkan data, misalnya class list log. Artinya apa nih? Isinya informasi masing-masing anak. Jadi anak tuh boleh dibilang ya punya folder sendiri lah ya, yang itu menunjukkan oh anaknya ini, usianya ini, tanggal lahirnya ini, datanya ini. Terus kemudian reflective journal, pencatatan dalam diari anak. Ada yang sifatnya memang diari, jadi masing-masing anak tuh istilahnya ya gurunya bisa ngasih catatan tiap hari, atau dari anak sendiri kan, katakanlah nanti akan ada karyanya ya. Nah ini ada catatan anekdot, ini melibatkan situasi, kejadian, reaksi anak. Kalau reflective journal itu ya guru ngasih lah tadi apa nih gitu kan ya, kegiatan dia seperti apa, catat diary. Oh tadi anaknya hari ini tuh dia menangis.
Terus yang oh anak ini tadi membantu orang lain diarinya. Kalau catatan anekdot ini kita catatannya lebih detail lagi. Jadi situasinya seperti apa, kejadiannya apa, reaksi apa, semacam istilahnya apa ya, kita benar-benar tahu nih situasi kondisi anak, yang itu nanti akan menjadi semacam informasi buat kita. Oh memang anaknya perkembangan masih seperti ini gitu. Karena pas kejadian seperti ini ya seperti ini. Terus kemudian ada checklist, daftar indikator yang diukur seperti tadi yang sebelumnya yang tidak saya jelaskan secara panjang lebar. Itu ada semacam kalau usia 0 sampai 8 bulan itu ini. Nah, itu sebagai indikator, tinggal di checklist saja ada atau enggak sih gitu. Terus berikutnya perhitungan frekuensi observasi jumlah perilaku. Kalau misalnya kita ingin menegaskan bahwa dia ini emosinya belum matang gitu, ya kita harus dukung dengan situasi yang lain, bukan hanya satu situasi. Dan kemudian makanya kan observasinya beberapa bisa kita lakukan, atau jumlahnya, kok dia setiap hari melakukan seperti ini. Atas setiap hari kan berarti kan menunjukkan frekuensi ya yang dia lakukan secara berulang. Dia tiap hari itu masih ditungguin oleh orang tua dia misalnya, atau dia tuh nangis setiap kali diantar tuh nangis terus misalnya. Terus kemudian wawancara, menggali informasi bisa melalui orang tua ataupun juga melalui anak. Kalau anak berarti kan misalnya anak sedang katakanlah ini rame-rame nih main balok gitu ya, apa sih namanya, Lego ya. Terus kemudian temennya minta, tapi kok dia nggak ngasih. Nah kan bisa ditanya, kok kamu nggak ngasih, kenapa? Nah itu kan soal argumentasi moralnya atau perilaku prososialnya ya. Atau kemudian bisa juga tanya orang tua, karena bisa saja mungkin di sekolah perilakunya nggak muncul, tapi ketika di setting di rumah dia muncul. Gimana sih Bu kalau dia di rumah sama saudaranya? Oh ya dia itu berbagi makanan dia ini ya misalnya. Nah skala penilaian bisa aja saja dengan menggunakan skala ya, atau kemudian hasil karya, dokumentasi, foto, ataupun laporan psikologis bisa digunakan untuk kemudian menjadi bahan evaluasi perkembangan sosial emosional anak ya. Jadi misalnya hasil karya bisa tunjukin tuh kalau gambarnya seperti apa sih gitu kan, atau dokumentasi ataupun audio dokumentasi, katakanlah ya ada satu misalnya pas diajak outbound main, pas ada fotonya kok nunjukin dia itu bantu temennya, kan bisa aja ya. Atau kemudian laporan psikologis bisa juga digunakan sebagai tambahan data, dan kemudian itu semuanya diintegrasi terus kemudian dibuat laporan. Nah cara memilah datanya ya tentu datanya yang memang didukung ya satu sama lain ya. Kok datanya ini nggak mencukupi, ya berarti datanya kurang kuat kan berarti. Nah saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti akan saya sharekan referensinya di kolom deskripsi, dan juga ketika butuh informasi ataupun penjelasan nanti kita bisa sharing-sharing. Saya kira cukup sekian dari saya, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.